Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahri Rinaldi dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Sistem Rangka dan Sistem Otot atau Sistem Muskuloskeletal. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Syukriah sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari sistem muskular atau sistem otot dan juga sistem skeletal atau sistem rangka. Nah, sistem muskuloskeletal terbentuk dari tulang tubuh atau rangka tubuh, otot, tendon, kartilago, ligamen, sendi, dan jaringan penghubung lainnya yang menghubungkan jaringan dan organ secara bersama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem rangka pada invertebrata. Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata memiliki sistem rangka yaitu exoskeleton atau rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Nah, rangka luar pada invertebrata tersusun atas kitin atau kalsium yang bertujuan untuk menyokong, melindungi, dan menjadi tempat perlekatan otot hewan. Contohnya pada udang, ketam, siput, dan serangga. Nah, yang kedua yaitu rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik merupakan tekanan cairan yang terdapat dalam suatu ruang yang dibalut oleh rangkaian otot dalam organisme tertentu. Contohnya pada cacing, ubur-ubur, polip, serta ulat bulu. Dan rangka hidrostatik memungkinkan 4 jenis pergerakan pada hewan, yaitu pemanjangan, pemendekan, penggandaan, dan juga pemuntiran. Selanjutnya itu sistem rangka pada vertebrata. Sebagian besar hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang memiliki sistem rangka dalam atau endoskeleton, dan sebagian lainnya memiliki sistem rangka luar atau exoskeleton seperti pada filum Arthropoda. Endoskeleton terdiri dari tulang dan tulang rawan yang disusun oleh osteoblast untuk membentuk persendian. Exoskeleton merupakan lapisan luar yang keras yang memberikan dukungan pada tubuh dan melindungi otot dan jaringan lunak atau organ tubuh. Sistem rangka pada mamalia, pusat osifikasi sekunder atau epifisis berkembang di ujung tulang. Pertumbuhan tulang terjadi di zona tulang rawan antara diafisis dan epifisis. Pertumbuhan kerangka mamalia disebut determinate karena sekali zona kartilago yang tumbuh aktif telah dilenyapkan, pertumbuhan panjangnya berhenti. Sistem kerangka mamalia dan vertebrata lainnya secara luas dapat dibagi secara fungsional menjadi aksial dan bagian apendikular. Kerangka aksial terdiri dari tempurung otak atau batok kelapa dan tulang punggung dan tulang rusuk, dan berfungsi terutama untuk melindungi sistem saraf pusat, tungkai, dan ikat pinggangnya membentuk kerangka apendikular. Kemudian yaitu sistem rangka pada apes. Contohnya pada burung, itu memiliki paruh yang lebih ringan, memiliki sternum yang pipih dan luas, yang berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Sayapnya tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibandingkan tulang-tulang pada tangan manusia, yang berguna untuk mengurangi berat, terutama ketika burung terbang. Tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat, terutama ketika mengepakkan sayap saat terbang. Nah, kemudian yaitu sistem rangka pada reptil. Pada reptil, sistem rangka terdiri atas rangka exoskeleton dan endoskeleton, di mana rangka exoskeleton yang membentuk sisik terletak di bagian kepala, badan, dan ekor. Sementara rangka endoskeleton terdiri dari
skeleton aksial dan apendikular. Skeleton aksial terdiri atas tengkorak, kolumna, vertebralis, sternum, dan juga rusuk. Kemudian yaitu sistem rangka amfibi. Sistem rangka amfibi serupa dengan binatang berkaki empat yang lain. Mereka punya tulang belakang, iga yang melengkung, tulang panjang seperti humerus dan femur. Mereka juga punya tulang pendek seperti palang dan metatarsal. Sebagian besar amfibi punya 4 anggota gerak kecuali sesilia. Tulang amfibi berlubang-lubang dan tidak terlalu berat. Nah, yang terakhir yaitu sistem rangka pada Pisces. Sistem rangka pada Pisces terdiri dari tulang rawan, jaringan pengikat, sisik atau squama, komponen gigi, jari-jari sirip, dan penyokong sel pada sistem saraf. Rangka ikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu rangka aksial, rangka visceral, dan juga rangka apendikular. Rangka aksial yaitu rangka yang mencakup tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka visceral yaitu meliputi semua bagian tulang lengkung insang dan turunannya. Dan yang terakhir yaitu rangka apendikular yang meliputi sirip-sirip dengan pelekat-pelekatnya. Yang selanjutnya yaitu sistem rangka pada manusia. Proses pembentukan tulang atau osifikasi dimulai pada masa embrio di dalam kandungan dan berhenti pada usia sekitar 25 tahun. Kerangka manusia disokong oleh struktur seperti ligamen, tendon, otot, dan organ manusia yang lain. Ada sekitar 206 tulang yang membentuk sistem kerangka manusia dewasa. Tulang diberi nama menurut tempatnya. Tulang berfungsi sebagai penyokong, pergerakan, pelindung, penyimpanan, dan pembentukan sel. Tulang tersusun atas struktur membran periosteum, membran endostum, tulang keras atau tulang kompak, tulang spons atau spongiosa, dan sumsum merah tulang. Tulang diklasifikasikan dalam beberapa kondisi, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan jenis jaringannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem otot. Otot merupakan sistem biokontraktil di mana sel-sel atau bagian dari sel memanjang dan memendek yang menghasilkan tegangan untuk memelihara bagian dan organ tubuh. Otot berfungsi sebagai pergerakan, stabilitas atau keseimbangan, dan termogenesis. Sel otot tersusun atas nukleus, sitoplasma, organel, serta membran sel. Struktur sel otot memiliki ciri khas terlihat dari letak inti sel dan jumlahnya, serta terdapat miofilamen kontraktil yang menyebabkan otot dapat berkontraksi. Neuromuscular junction merupakan persambungan antara neuron motorik dan serabut otot karena adanya perintah dari otak yang disampaikan sebagai stimulus berupa perubahan potensial listrik pada neuron motoris. Kontraksi pada otot dipicu oleh sinyal otak. Sel saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan senyawa aktin dan miosin. Kinerja ini yang kemudian menimbulkan pemendekan dan penegakan pada otot. Otot pada manusia. Otot adalah bagian terbesar dari tubuh manusia. Hampir setengah dari keseluruhan berat tubuh manusia yaitu otot. Jaringan otot seperti jaringan yang lain memiliki sifat peka terhadap rangsangan atau sifat iritabilitas, mampu merambat impuls atau sifat konduktivitas, dan mampu melaksanakan metabolisme. Sifat jaringan otot yang khas adalah kemampuan dalam berkontraksi yang tinggi. Dengan kemampuannya berkontraksi, otot memiliki 3 fungsi utama, yaitu melakukan pergerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas. Otot memiliki 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Biasanya melapisi organ dalam tubuh
seperti dinding usus, pembuluh darah, sampai dinding rahim. Ciri-ciri otot polos yaitu hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah dan bentuknya gelendong, dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Nah, yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Disebut lurik karena otot ini punya semacam pola serat bergaris. Otot lurik merupakan otot yang volunter, artinya bekerja secara sadar. Ciri-ciri otot lurik yaitu inti sel banyak dan berada di bagian tepi dan bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Nah, yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung termasuk ke dalam otot otonom karena otot jantung terus bekerja untuk memompa darah selama manusia hidup. Meskipun otak tidak menyuruhnya untuk bergerak, otot jantung tetap akan bergerak. Ciri-ciri otot jantung yaitu inti sel banyak dan terletak di tengah. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu, dan hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Yang selanjutnya yaitu sistem otot pada vertebrata. Nah, yang pertama, sistem otot pada apes. Kemampuan terbang pada apes merupakan proses kompleks yang menggabungkan beberapa sistem. Sistem berkoordinasi secara internal dalam metabolisme otot. Sejumlah otot dan ligamen berperan penting dalam menentukan jarak penerbangan. Otot yang menjadi kunci utama dalam hal ini yaitu otot pectoralis dan supracoracoideus karena berfungsi membentuk pusat gravitasi dan menjadikan burung terbang secara stabil. Nah, yang kedua yaitu sistem otot pada ikan. Sistem otot pada ikan yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip. Otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen bergerak ketika mengadakan pergerakan berenang. Yang ketiga yaitu sistem otot pada amfibi. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh. Segmen kaki teratas berotot besar dan otot flexor. Dan yang keempat yaitu sistem otot pada reptilia. Dibandingkan dengan kata, sistem otot pada reptil atau buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk.